Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalidiyah Hanum Nafis dengan NIM 220429. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 12 yaitu mengenai akuntabilitas hukum dalam hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu pengertian akuntabilitas hukum. Menurut Sheila Elwood, dalam Undang-Undang Raba 2006-35, ia mengemukakan bahwa akuntabilitas hukum dan peraturan itu merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Ya, di mana untuk menjamin dijalankannya jenis akuntabilitas ini perlu dilakukan audit kepatuhan. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas pemerintah dalam hukum administrasi negara. Seperti yang kita tahu, akuntabilitas itu memiliki pengertian pertanggungjawaban. Jadi, akuntabilitas pemerintah dalam hukum administrasi negara adalah tanggung jawab pemerintah dalam hukum administrasi negara dilaksanakan pemerintah untuk menerapkan seluruh tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan dalam tindakan hukum yang bersifat nyata di negara dan seluruh masyarakat. Yang mana dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tanggung jawab melekat pada kedudukan dan hukum melekat pada kekuasaan. Yang mana pernyataan ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli, yang mana salah satunya adalah Donner yang menjelaskan mengenai tugas dan administrasi negara dalam hal tugas politik, walaupun hal itu bukan menjadi tugas pokok dari administrasi negara, hal ini berhubungan dengan tindakan hukum pemerintah. Administrasi negara juga mempunyai beberapa tugas yang bersifat khusus yang membentuk undang-undang dan beberapa peraturan dengan ketetapan yang berlaku, sehingga tugas sebenarnya dari administrasi negara yaitu tugas legislatif, yang mana tugas yang diberikan kepada administrasi negara berdasarkan lembaga delegasi atau pelimpahan tugas kepada administrasi negara berdasarkan hal tersebut, maka pengertian dari pemberian tugas administrasi negara disebut delegasi perundang-undangan. Yang mana kewenangan tersebut bersifat dari suatu gagasan hukum pemerintah yang menghasilkan peraturan yang tingkatnya berada di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah. Lalu, dasar pembentukan kewenangan administrasi negara dalam membuat peraturan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yaitu pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan mengenai hal penting yang bersifat memaksa Presiden memberikan kepastian dalam menetapkan peraturan pemerintah yang dijadikan sebagai alternatif kedua setelah undang-undang atau dijadikan sebagai pengganti undang-undang Perpu Perpu yang diciptakan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 tadi, sehingga dalam pembentukan undang-undang harus menyertakan persetujuan dari pihak DPR selama proses persidangan selanjutnya. Dan apabila terjadi kendala dari bagian persetujuan DPR atau penolakan DPR dalam pembentukan undang-undang tersebut, maka Perpu tidak bisa dibentuk dan harus diberhentikan. Maka itu pentingnya pembentukan undang-undang berdasarkan asas hak negara hukum yang menetapkan seluruh kegiatan pemerintah dilakukan berdasar undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat sah. Sedangkan ini lalu dari perspektif hukum publik, kekuasaan semacam ini itu menghasilkan pertanggungjawaban yang sejalan dengan prinsip umum, namun tanpa pertanggungjawaban tidak ada kekuasaan. Yang mana Suyuto percaya bahwa proses pemisahan beberapa bagian kekuasaan terdapat prinsip yang mendasar dari masing-masing kekuasaan yang menjadi fokus dalam sistem pembagian kekuasaan. Prinsip yang berlaku adalah bahwa setiap kekuasaan harus diperhatikan.
Nah, terakhir yaitu ada, teoritik akuntabilitas hukum pemerintah. Teori akuntabilitas hukum pemerintah adalah suatu sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, yang mana akuntabilitas ini dapat menciptakan supremasi hukum dalam lingkup pemerintah. Lalu, akuntabilitas merupakan kewajiban atas suatu tindakan penyelenggaraan pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan, di mana dari tindakan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki hak, yaitu masyarakat. Konsep akuntabilitas ini berawal dari pemikiran bahwa setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Dan dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik atau pemerintah ini berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik, antara lain yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Sedangkan dalam konteks institusi pemerintah, akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Akun Akuntabilitas legal merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum di mana pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum yang didasarkan pada supremasi hukum. Sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.